Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Kultum secara virtual guru-guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Pasar Minggu. Yang kami hormati seluruh peserta lomba kultum secara virtual, guru-guru pendidikan agama Islam se-Kecamatan Pasar Minggu yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang kehadirannya, bulan yang kedatangannya, bulan yang keberadaannya ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, diharap-harapkan oleh seluruh umat Islam di segenap penjuru pelosok dunia, termasuk kita umat Islam yang berada di negara Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu agung dan mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bulan dilipat gandakannya segala ganjaran dan pahala, perbuatan-perbuatan yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, dilipat gandakannya pahalanya menjadi pahala yang fardu. Sedangkan ibadah-ibadah yang fardu, perbuatan-perbuatan yang fardu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali pahala fardu yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di luar daripada bulan Ramadan. Dan bulan di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan di atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin hadirat yang berbahagia, tentunya banyak keistimewaan-keistimewaan, banyak amalan-amalan yang istimewa yang berada di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya amalan-amalan yang dianjurkan kita perbanyak di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah iktsaru tilawah Al-Quran. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran, bahkan kalau kita mampu untuk memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam bulan Ramadan, pahalanya, keutamaannya jauh berbeda dengan bacaan Al-Quran yang kita baca di luar daripada bulan Ramadan. Begitupun tadarus Al-Quran yang kita tadaruskan di dalam bulan Ramadan, keutamaannya jauh berbeda dengan tadarus yang kita laksanakan di luar daripada bulan Ramadan. Begitupun mengkhatamkan Al-Quran yang kita khatamkan di dalam bulan Ramadan, maka sungguh sangat jauh berbeda dengan yang kita khatamkan di luar daripada bulan Ramadan. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran di luar daripada Ramadan saja, maka didoakan oleh
situna alfa malak. Didoakan oleh 60.000 malaikat. Nah, itu di luar daripada bulan Ramadan. Tentunya akan lebih daripada itu bagi orang-orang yang mengkhatamkan di dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Kalau perlu kita paksa diri kita untuk kiranya kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Kalau mungkin kita memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Nah, memaksakan diri kita untuk satu kebaikan bukan merupakan hal yang jelek. Memaksakan diri kita untuk satu ibadah bukan merupakan satu hal yang tercela. Bahkan orang yang memaksakan dirinya untuk satu kebaikan, orang yang memaksakan dirinya untuk beribadah adalah bukan satu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tidak bisa bangun di tengah malam, di kesunyian malam untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail, kalau kita tidak paksa diri kita untuk segera bangun, untuk segera bangkit, untuk segera melaksanakan qiyamul lail. Dan bahkan kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah kalau tidak kita paksa diri kita untuk segera bangun, untuk segera bangkit, dan untuk segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah sungguh sangat luar biasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a bi jama'atin faka'annama qamal lail nisfahu, wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama qamal lail kullahu." Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sudah bangun beribadah selama setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sudah bangun beribadah selama sepanjang malam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat subuh berjamaah selama bulan Ramadan, dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai dengan tanggal 29 atau 30 daripada bulan Ramadan, maka hampir dapat dipastikan bahwa orang ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan adalah iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah. Dan untuk kita dapat memperbanyak infak, untuk kita dapat memperbanyak sedekah, tentunya tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya dahulu. Tidak harus menunggu kita menjadi orang yang banyak harta dahulu. Keluarkanlah sesuai dengan kemampuan, kondisi, keilmuan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga yang sangat dianjurkan, al-ihsan lil aqarib wal jiran. Kita sangat dianjurkan untuk berbuat baik, untuk berlaku ihsan, baik kepada kaum kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara sesama muslim, untuk kita membantu, untuk kita menolong. Nah, orang yang membantu, orang yang menolong, baik kaum kerabatnya, baik itu tetangga-tetangganya, baik itu sesama muslim, maka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qada li akhil muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja aw itamara." Barang siapa yang membantu, barang siapa yang menolong, baik itu kaum kerabatnya, baik itu tetangga-tetangganya, baik itu sesama muslim, maka adalah baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, ini tentunya merupakan satu keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang
memang sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan pertolongan, baik itu kerabat kita, baik itu tetangga kita, baik itu sama muslim, dan kita mampu untuk membantu, kita mampu untuk menolong, maka bantulah, tolonglah. Ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang begitu sangat luar biasa. Para bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, sekedar inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.